satu ini katanya idola, tapi kok nggak pernah ngajak bukber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Kepo Prima Anugrah. Dan saat ini saya agak sedikit nervous sih sebenarnya. Ini hostnya loh yang nervous gitu ya, karena tamu hari ini tuh menurut saya spesial ya, karena saya sudah lama mengidolakan beliau juga gitu ya. Kita langsung saja sambut ya, Coach Pramono. Halo, atau panggilannya Mas Pram boleh, gitu ya. Iya. Jadi ini kita kayaknya bikin segmen sendiri. Iya, Pram boleh, and Prim, boleh. Prim and Wah, Pram. bagus Hai, ya. Pram Prim. Tangannya guys. Iya. Ini Prim bagus, Pram, ini bagus. iya, Prim Pram, Pram Prim ya kan. Aduh, bener-bener ini cocok banget ya gitu. Aku kalau ngelihat Pak Pram ini, Pak Mas apa ya? Enaknya apa ya? Mas Udah Pram panggil aja nggak biasa apa-apa ya? aja. Mas Pram aja Iya, ya. boleh. Aduh, biar kelihatan. Kalau manggil coach nanti kontraknya beda. Oh gitu. Iya. Oh nggak jadi. Diedit ya nanti ya yang coach itu tadi ya. Oh, Oke. Iya. Mas Pram aja. Siap. Oke. Aku kalau melihat kan udah lama juga ini saya mengikuti dari sosial media, dari apa ini kan benar-benar sudah kayak pakar bisnis komunikasi atau komunikasi bisnis gitu ya. Pakar menurut saya menurut saya karena saya adalah salah satu yang mengidolakan Mas Pram ini, ya kan? Aduh. Gitu. Bawaannya pengen nanya sesuatu. Oke, sebelum nanya boleh saya ngomong sesuatu boleh. mungkin kita bisa kasih notifikasi di depan kalau jangan pernah 100% percaya di sosial media. Oh gitu ya. Karena tipu-tipu itu. Iya. Dunia tipu-tipu ya. Gitu. Oke. Nggak jadi deh kalau kayak gitu. Iya, postingan saya nggak sebaik. Oh lu gitu. Lu kok pastinya lu lah kok mengakunya di sini, gengs. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu ya. Gitu ya. Jadi enggak sih, saya mengidolakannya tuh kan ada beberapa ilmu-ilmu yang sempat di share di sosial media gitu loh. Jadi saya tuh sempat lihat gitu kayak misalnya pentingnya terima kasih dan lain-lain yang kayak gitu-gitu lah yang hubungannya dengan komunikasi bisnis. Ada ilmu pengetahuan sosial, ada Oke, IPS, IPA, PPATK juga bisa. Masya Allah, PPATK loh. Ya berat banget nggak sih? Enggak ya, bukan PPATK enggak ya. Oke. Ini kalau ngomongin soal kan komunikasi bisnis gitu ya. Saya ini sebenarnya juga sering sih mengalami ini dan saya juga kayaknya yakin juga beberapa teman sobat GPS di sana pasti juga memiliki pengalaman yang sama gitu dan memiliki pertanyaan atau unek-unek yang sama. Salah satunya adalah gini, kita ini kan kalau misalnya mau berpartner bisnis nih gitu ya, mau partneran bisnis, otomatis namanya orang ingin berbisnis terdiri dari 2 orang atau sekian orang itu kan pengennya lancar gitu kan, nggak mau ya ada sesuatu hal meskipun kan nggak mungkin mulus gitu kan, tapi kita bisa lah untuk meminimalisir atau antisipasi gitu, kurang lebih seperti itu. Cuman pertanyaannya adalah gini, gimana sih caranya kita memilih dalam memilih partner bisnis itu, ada nggak sih antisipasi yang harus kita lihat dulu gitu sebelum kita berpartner sama si A, si B itu, ada nggak sih sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu sebagai bentuk antisipasi sebelum kita memilih partner untuk berbisnis? Ada Mbak Prima ya. Tapi yang jelas yang harus kita garis bawah itu kalau kita bicara tentang berpartner gitu ya. Yes. Kita harus menghindari beli kucing dalam karung. Gitu oh ya. Artinya kita nggak tahu dengan siapa. Iya benar. Kita berpartner atau random lah kayak. Iya jangan gitu. Sampai acak ya kan. Atau juga gini, kadangkala itu direferensikan sama teman. Gitu ya. Karena itu belum tentu ya. Iya ini nih bagus nih gitu ya. Bagusnya orang lain belum tentu bagus di kita kan gitu. Oke. Kalaupun itu referensi, meskipun itu sahabat baik kita sendiri atau partner kita sendiri yang mereferensikan itu gitu ya. Ya. Dan dia bilang, "Oh, ini bagus nih" gitu ya. Jangan mudah. Iya. Definisi bagusnya dia belum tentu sama dengan definisi bagusnya kita. Oke, noted. Gitu ya. Sip. Oke. Bisa jadi dia bagus dari sisi yang menurut dia itu yang pas dengan dia gitu. Bisa jadi yang itu nggak pas dengan kita. Nah, itu perlu gimana dulu nih kita nih untuk bisa tahu, oh iya ini pas nih gitu. Ya, ngobrol itu pasti. Ngobrol, ya, berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Dengan yang bersangkutan. Okay, dan ngobrolnya jangan yang
yang formal gitu ya, ngobrol santai. Oh, justru malah ngobrol santai. Oke. Terus kemudian ngobrol-ngobrol lah ya. Karena memilih partner bisnis itu kan sama kayak kita mau nembak cewek ya. Milih jodoh. Oke, gitu sip. Ya. Jadi ini nggak cuman komunikasi bisnis aja ya guys ya. Jadi bisa untuk semua lini permasalahan atau problem kalian gitu ya. Tapi benar juga kalau milih jodoh kan nggak boleh kayak milih kucing dalam karung ya gitu. Jadi, harus benar-benar ada. Kalau kita lihat ya, atau kita dulu pernah ngalamin gitu ya, kalau kita lagi suka sama seseorang gitu kan. Dan pasti yang akan kita perlihatkan baik-baiknya dulu kan. Oh ya itu. Ya. Palsu. Nah, ini apa namanya? Ya. Cuman ya memang itu ya di awal dari, iya benar. Itu caranya sih ini gitu. Bagian dari cara. Memang kayak gitu, gitu ya. Nah, ini yang harus kita kupas pelan-pelan lewat ngobrol kalau milih partner bisnis. Oke. Ngobrol aja udah. Apa aja yang bisa kita kulik? Ya apa aja bisa kita kulik dengan ngobrol santai itu. Dengan ngobrol santai itu. Dari situ kita bisa lihat sebenarnya respon dia kan gitu ya. Jawaban dia kan gitu ya. Contohnya. Ya misalnya gini. Ya. Kita itu kalau dalam berbisnis gitu ya. Kita pasti punya kriteria kan Mbak Prima ya. Iya. Kita punya kriteria, kita akan bekerja sama dengan orang yang seperti ini. Iya. Oke, kita nggak suka orang yang seperti ini. Iya. Tapi ini bisa kita sederhanakan sebenarnya ya. Gimana? Yang paling gampang tuh gini. Kalau kita berpartner gitu ya, kita nggak suka dengan orang yang seperti apa gitu aja. Itu yang harus kita. Nggak suka dengan orang yang seperti apa. Misalnya kayak gini, ya. Apa yang kita tidak suka itu berdasarkan dari apa yang kita lakukan selama ini. Contoh, kita itu orangnya sukanya datangnya before time, misalnya. Gitu ya. Maka kita nggak akan mungkin cari partner yang datangnya on time. Apalagi after time. Dan gitu ya. Itu udah pasti. Iya. Jadi sebenarnya pagar-pagarnya itu sebenarnya adanya dari kita. Masalahnya adalah jarang sekali dari kita itu yang menentukan kriterianya itu. Oh iya benar banget sih. Kita lupa ya. Gitu. Iya. Kita lupa bahwa sebetulnya kita perlu ya untuk merinci kriteria-kriteria yang nanti akan saya hire atau misalnya akan lah kita nanti mau partneran bisnis tapi harus menentukan kriteria dulu. Saya punya cerita. Kita terlalu fokus sama ini ya. Betul. Saya punya cerita. Gimana tuh? Saya ada teman kuliah gitu ya. Itu pacaran gitu ya. Iya. Tiba-tiba putus gitu. Ya. Gak lama berarti? Iya, tiba-tiba putus hanya gara-gara si ceweknya tuh suka ngorok ternyata. Karena kan gitu ya. Betul. Benar. Iya, hal yang sepele gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau itu nggak kalau kita match, bisa nggak cocok dan dia bilang ini nggak bisa dipertahankan ini, aku nggak suka kalau punya istri nanti kayak gitu. Ya, contohnya ngubahnya susah. Aku sendiri ketika dengar cerita itu, ketika temanku cerita itu aku ketawa gitu ya. Ih kok bisa loh. Ceweknya tuh cakepnya luar biasa gitu. Ya orang kan kalau ngorok kan mungkin kecapean dan sebagainya. Tapi ini dia nggak bisa tolerir. Dia nggak bisa tolerir lah itu kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya kriteria yang jelas sebenarnya kita sudah bisa memfilter di depan. Antisipasi di depan gitu ya. Masalahnya kita itu cuman ngelihat itu cakep udah leh. Tapi lupa sama kriteria seharusnya apa pagar-pagarnya lupa udah. Gitu. Nah dalam bisnis juga gitu. Yang penting gimana bisa cuan kan gitu. Kalau mikirnya seperti itu. Orientasinya langsung ke fokusnya ke situ. Lupa sama apa yang harus. Pagar-pagarnya itu. Bahkan kita mentolerir itu yang paling parah. Ya udahlah nggak apa-apa mungkin awal-awal gitu ya. Daripada nggak ada. Daripada nggak jalan ini. Udahlah dimulai aja dulu sambil jalan nanti. Itu padahal itu jadi batu sandungan di belakang nanti. Justru itu akan menjadi dori dalam nyanyi loh aku habis ini. Oke. Jadi kayak gitu ya. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan seperti dari ngobrol itu kita bisa tahu mana yang
yang apa namanya nabrak pagar-pagar yang kita bikin tadi itu. Oke, membuat kriteria. Iya, kalau kita nggak punya pagernya, ngobrolnya jadi nggak berguna. Jadi percuma kita ngobrol. Karena ya nggak tahu ini arahnya kemana, tujuannya apa. Ya aja gitu. Cuman mendengar dari sisi dia, aku tuh gini. Iya, betul. Oke, pada akhirnya nggak cocok gitu. Oke, jadi antisipasi otomatis tadi ngobrol dulu gitu ya. Tapi dalam ngobrol itu sebelum kita ngobrol sebelum apa kita harus tentukan dulu kriterianya, patokan-patokan yang itu kita buat dulu gitu supaya nanti kalau pas waktu ngobrol bisa enak tahu tujuannya arahnya ke sini nih. Gitu. Oke. Jadi setiap orang pagarnya bisa beda-beda ya Mbak Prima ya. Kan sesuai dengan ininya kita kan. Betul. Dari pengalaman masa lalu gitu ya, dari informasi yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan gitu kan. Itu yang membuat setiap orang punya kriteria-kriteria tersendiri. Mana yang bisa klik banget gitu. Oke. Ada lagi yang ini lagi ya, itu yang dasarnya yang spesifik gitu. Kalau yang secara general juga ada ya. Gimana tuh? Yang general ini berdasarkan dari pernah saya alami gitu ya, dan atau dari teman yang cerita ya, teman-teman yang pernah curhat gitu ya, atau minta berarti pendapat. Melayani curhat gitu. Juga toh Mas Pram ini. Ya, pastilah kalau iya betul. Curhat, ya, kan, gitu. Bawaannya berkeluh kesah aja ya. Curhat yang masuk akal maupun curhat yang nggak masuk akal. Ada curhat yang tidak masuk akal. Ada banyak ya, nggak masuk akal gitu ya. Nah ini kalau secara general saya membaginya itu ada 3 Mbak Prima. Apa tuh 3? Satu. Yang pertama ya mungkin ini bisa jadi filter buat kita juga ya di depan. Secara umum ya, general. Kita hindari orang yang punya 3 tipe ini. Gitu ya. Yang pertama itu si pesimis. Iya, orang yang pesimis gitu ya. Jadi ini orang-orang yang perlu kita hindari gitu ya. Ya, itu yang dalam ngobrol, dalam proses ngobrol tadi itu. Kita mengetahui dia si pesimis. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita pahami dulu definisinya ya. Orang pesimis itu ya ciri-cirinya gitu ya. Itu kalau kita ajak ngobrol tentang sesuatu di masa depan, dia terasa, aduh ketinggian deh, aduh kejauhan deh, aduh kayaknya nggak nyampe deh ke sana. Oke. Jadi itu iya benar. Gitu jadi kayak belum apa-apa tuh udah yang aduh gitu ya. Aduh kayaknya jangan segitu dulu deh gitu. Saya belum mikir ke sana deh. Wah itu bahaya tuh. Gitu ya. Udah bisa ini nih itu salah satu sinyal ya. Bukan berarti kita langsung menjudgment ini enggak. Iya. Kita lihat dulu dia nabrak berapa pagar gitu. Nabrak berapa pagar. Nabrak cuman 1 pagar ya lah kita lihat pertimbangan yang lain gitu. Tapi kalau kita punya tiap kali ini 5 pagar ketabrak semua udah itu kan. Atau keempat-empatnya atau dari 5 itu 4 yang ketabrak ya itu sudah nggak bisa. Gitu ya. Nah, salah satunya itu si pesimis yang harus kita hindari. Kalau kita ajak ngobrol tentang ide besar kan gitu ya, dia wah itu kayaknya cuman di training deh kan gitu. Oh iya benar. Di faktanya nggak mungkin deh kayak gitu. Oh iya betul. Saya juga pernah. Teori deh. Iya benar. Saya pernah ada orang yang seperti itu. Jadi melihat segala sesuatu itu selalu kecil gitu dan sesuatu ide yang besar itu terasa nggak mungkin dan itu semua hanya ada dalam hanya ada dalam training, hanya ada dalam cerita inilah sukses itu cerita-cerita motivator aja itu bisa jadi seperti itu. Itu udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Ya. Jadi kita ngobrol misalnya nih ya, kita ajak ngobrol tentang gimana nih kira-kira ya kalau kita itu 5 tahun lagi gitu kita jadi apa ya? Kita ajak ngobrol santai kan gitu. Aduh. Kalau jawabannya aduh saya nggak tahu deh. Pokoknya yang penting saya sekarang deh gitu. Kenapa yang sekarang kan kita bisa gali kan? Iya. Kenapa kok berpikir seperti itu? Nah dari jawabannya kan ketahuan. Gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Itu sinyal yang cukup meyakinkan gitu, dan membantu kita gitu untuk waspada, untuk hati-hati. Oke, yang pertama si pesimis. And then yang kedua? Yang kedua ini kita bisa bilang si penunda gitu ya. Si penunda. Oke. Orang yang gini. Contohnya
Gimana? Misalkan dalam ngobrol, ciri-cirinya dulu. Ketika kita ajak ngobrol orangnya, kita ajak ngobrol tentang ide besar. Yeah. Biasanya orangnya itu nggak menolak ide itu, gitu ya. Nggak menolak, tapi dia nggak melakukan ide itu karena dia ada sesuatu yang diuntungkan buat dia di kondisi yang sekarang ini. Dia udah nyaman di kondisi itu. Dia nyaman di kondisi ini. Dan dia merasa diuntungkan sendiri, secara sepihak dia sendiri. Dia sendiri, dia merasa diuntungkan. Makanya kalau ada sesuatu yang baru, dia nggak menolak, tapi dia tidak akan pernah melakukannya gitu loh. Karena dia masih ada contohnya misalnya iya oke, misalnya kita ngomongin ide besar, terus dia menanggapinya oke, bagus gitu, oke, oh keren, iya sih mantap, oke, tapi nggak dilakukan. Biasanya jawabannya seperti itu, ya, oh bagus itu, gitu ya. Oke, keren itu idenya. Jadi kita gitu tidak boleh tertipu ya guys, kalau misalnya ada kayak seakan-akan optimis gitu ya, padahal sebetulnya positif. Belakangnya gitu ya. Ada tuh lagi, tapi lanjutannya tuh. Dia nggak melakukannya gitu. Karena dia ya itu penunda. Dia merasa yang baru nggak itu usah gitu. Dia nggak dapat keuntungan. Gini aja gitu. Sudah oke, nih udah nyaman aku. Nah gitu. Oke, jadi ada kemajuan apa yang kita mau ngomong nanti kita akan begini. Oh iya itu bagus, itu bagus. Itu bagus. Cuman di lisan saja. Tapi nggak ada actionnya. Nggak ada actionnya gitu. Si penunda. Ya dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang lama. Udah yang nyaman, zona nyamannya dia gitu ya, yang diuntungkan di situ. Iya betul. Oke. Gitu. Si pesimis, si penunda. Yang ketiga itu si penuntut. Si penuntut. Yeah. Aduh, ini kalau memilih jodoh si penuntut, saya sebagai kaum Hawa merasa gimana nih? Enggak lah, kaum Adam juga sering menuntut kan. Oh iya sih, gitu. Tapi beda ya tuntutannya cuman lebih banyak tertuntut gitu ya. Gitu. Lo kok gitu akhirnya. Lah kok gitu. Oke. Penuntut gimana nih? Penuntut itu gimana? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya. Dia akan bilang kalau saya melakukan itu saya dapat apa? Tapi saya belum apa-apa nih. Belum apa-apa. Kita juga belum tahu dia seperti apa. Kita belum tahu kerjanya seperti apa. Kecuali kalau kita udah tahu kerjanya ya boleh kita langsung. Misalnya kita track recordnya gimana dia, aktivitas gitu. Oke. Kita sudah tahu, lihat sendiri gitu ya. Oh iya benar-benar. Kalau yang masih referensi teman, oh itu bagus tuh gitu ya. Jangan terlalu itu referensi teman itu juga jangan ya. Jangan terlalu, jangan 100% percaya. Bukan dihindari. Jangan 100% percaya. Oke, ditampung tapi aja. Kita harus tetap ketemu sama yang bersangkutan gitu. Jadi nggak cuma pagar kita nggak cuma katanya gitu. Iya, nggak cuma katanya kan gitu. Oke, si pesimis, penunda sama si penuntut. Iya, jadi dan setiap ide yang kita tawarkan gitu ya, atau bahkan dia ngusulin ide kan gitu juga bisa. Dia ngusulin ide gitu ya. Tapi dia akan ini saya dapat berapa ini kan gitu. Apa untungnya buat saya, intinya gitu ya. Gitu. Karena saya punya teman juga gitu. Ini memang saya nggak pernah ngalami ya. Bukan saya yang mengalami. Saya ini cerita dari teman gitu ya, di mana dia kerjasama dengan seseorang gitu ya. Dengan tipe ini, penuntut ini. Dengan tipe ini gitu ya. Harusnya profit sharing gitu kan. Itu dibagi per bulan. Oke. Gitu ya. Nah, di 2 minggu sebelum akhir bulan itu omsetnya bagus. Omsetnya bagus. Udah langsung ditagih. Padahal perjanjiannya kan ada di awal gitu, per bulan gitu. Dan dia tahu nggak apa yang membuat dia menuntut itu gitu ya? Karena merasa dia yang marketingnya paling bagus dia daripada si partnernya, daripada teman saya. Dan tahu juga itu tadi omsetnya itu jadi udah pengen kebelet nagih aja gitu ya. Oke. Ternyata dari situ ketahuan dia tipenya penuntut. Dan memang benar, selama ini teman saya selalu ketika saya gali dia baru iya ya. Saya dulu di awal. Dulu di awal itu dia kenapa dia selalu kok saya dapat berapa ini? Dia selalu ngomong itu berkali-kali di depan. Dia mengabaikan itu karena dia nggak tahu. Ternyata terbukti sudah. Harusnya 1 bulan profit sharingnya kesepakatannya ya. Karena udah kelihatan boom gitu 2 minggu.
Dan dia merasa teman saya itu nggak ngapa-ngapain, saya loh yang marketingin udah gitu. Nggak usah nunggu sebulan, sekarang aja langsung saya butuh kan gitu. Apapun alasannya. Si penuntut. Gitu. Oke. Jadi gitu ya, minimal tuh ada 3 hal yang harus kita waspadai ya dari orang ini gitu ya. Yang pertama tadi adalah si pesimis, kemudian penunda, dan yang ketiga adalah penuntut. Jadi setidaknya ini para sobat GPS tuh punya bayangan lah gitu, punya cara untuk mengantisipasi gitu ya dalam memilih. Ya memang ini secara umumnya begitu. Terus spesifiknya tergantung dari kriteria yang akan kita tawarkan gimana gitu. Karena setiap orang beda-beda gitu ya, berbeda kriterianya pasti akan berbeda untuk bisa mendapatkan yang klik itu. Dan 3 orang tadi bukan berarti kita nggak bisa kerja sama sekali ya, gitu ya. Setidaknya kalau kita sudah tahu di awal, kita bisa melakukan filter, kita harus ngapain. Gitu. Artinya mungkin saat ini kita belum bisa kerjasama sama dia gitu ya. Tapi kita nggak tahu, namanya juga rezeki kan. Iya sih. Siapa tahu suatu balik saat lagi ke situ ya. Suatu saat dia berubah, ya why not kan. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan udah, kalaupun kita tahu bahwa dia termasuk salah satu dari 3 tipe itu gitu ya, udah kita jadiin teman aja. Teman ngobrol aja. Bukan jadi teman partner bisnis, teman ngobrol aja. Sampai kita tahu sejauh mana gitu ya, sampai kita tahu sejauh mana, kalaupun memang ada perubahan, kita tahu sejauh mana perubahan itu. Karena ya kita tetap berteman gitu, kita tetap kita menjalankan bisnis kita. Kadang-kadang kita bisa curhat sama dia juga, di bisnisku kayak gini nih, aku kok ada masalah gitu, gimana ya. Kalau dia kita lihat responnya kan gitu ya, siapa tahu ya dia juga bisa kasih pandangan yang berbeda, insight gitu yang beda, inputan yang karena kita nggak bisa ngejudge orang itu seperti itu selamanya gitu ya. Betul. Mungkin hanya karena ada faktor apalah yang membuat dia akan berubah gitu ya. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali ya, antisipasi yang menurut kita yang sangat bisa untuk kita lakukan gitu loh dalam konteks kita akan mencari partner bisnis, karena masing-masing untuk memfilter. Jadi nggak ada lah yang pengen partner bisnis terus kemudian ya seperti itulah, kayak itu tadi baru ini udah putus itu loh ya kan nggak lucu ya gitu, karena sudah kitanya berlari, dianya gimana gitu kan gitu, nggak ini juga ideal lah sudah gitu. Memang nggak ada yang ideal banget sih sebetulnya, pasti akan ada minusnya, nggak tahu apa gitu. Tapi setidaknya tapi setidaknya kita bisa antisipasi gitu ya. Para sobat GPS, saya harap semua sobat GPS di sana bisa menangkap dari ilmu yang diperoleh dari Mas Pram ini. Oke, di segmen Pram ini gitu ya. Oke, terima kasih Mas Pram kehadirannya. Semoga tidak kapok dan semoga tetap bisa saya kepoin juga gitu ya. Sebagai salah satu idola saya dan sebagai saya yang mengidolakan gitu ya. Jangan cukup sampai di sini. Kita bisa menjadi teman ngobrol kan ya gitu ya. Kita bisa menjadi teman ngobrol. Satu nih, katanya idola, tapi kok nggak pernah ngajak bukber? Ini bingung kan? Aduh, gitu ya. Jadi iya sih. Ini apa namanya, bisa jadi ini ya, memang susah sih kalau sama pakar komunikasi bisnis itu ya. Bercanda. Tapi kalau seriusin saya setuju. Lah kan, ya kan. Ujung-ujungnya baliknya ke situ lagi. Oke, terima kasih sobat GPS yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah setia menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment kalau misalnya memang perlu ada yang disampaikan gitu. Kami di sini nanti akan siap menerima komenan-komenan kalian semuanya dan terbuka bagi siapapun. Oke, saya akhiri. Saya Miss Kepo, Prima Anugrah, dan juga Mas Pram untuk diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.